Wan, hewan apa yang bisa ngaji? Apa ya bang? Paus. Paustan. Selain Ustad apaan? Apa ya? Orang tahu. Hah? Orang tahu. Kira-kira apa lagi? Monyet kali ya bang? Salah. Apa itu bang? Yang ada di pikiran lu apa tuh? Hewan apa yang bisa ngaji? Paus bang. Emang paus bisa ngaji? Ora. Yang ada di otak lu apa? Cimol loh. Ini cimol bang. Itu kan makanan bukan hewan. Oh. Jadi hewan nih bang? Ya, yang bisa ngaji. Monyet. Lu udah nyerah belum? Nyerah. Lu mau tau nggak hewan apa? Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bener nggak? Bener. Bener nggak? Bener. Hewan apa namanya itu? Apa? Serigala. Saya tuh bukan nggak mau rumah dekat masjid ya, tapi kalau masjidnya kayak gini yang sore-sore bisa gitu kayak gini berisik banget, itu ganggu banget ya. Kalau sore gini waktu istirahat harus diganggu dengan suara-suara yang berisik seperti ini dari masjid ya. Harus kita pahami bahwa suatu kebaikan, kalau memang kita menganggap kebaikan, jangan sampai mengganggu orang lain. Yang kita sebagai seorang muslim ya, jangan sampai ibadah kita itu mengganggu orang lain. Kalau memang ini dianggap sebagai sebuah ibadah ya. Tapi parahnya kalau kita protes dengan suara yang berisik seperti ini, kita dianggap sebagai penista agama ya, atau menolak kebaikan. Itu kan parah banget ya. Nah, siapa teman-teman yang rumahnya dekat masjid yang ngerasa keganggu dengan suara masjid seperti ini? Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang. Saya akan tabur sedemikian, sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya, sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya. Saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Dan ini yang saya terima barusan. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Kita orang Islam diajarin bersih, sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Assalamualaikum Beb, mau nanya, teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berdakwah, apa sia-sia gelar keturunan nabinya? Enggak lah. Sekarang saya tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia, andaikan dia gila, tetap dia itu Habib. Karena ini zatiyun, masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang Habib, Sayyid Syarif,
Walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging. Zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dulu kan ada Jokowi sama Prabowo. Nah, ibu dulu dukung siapa? Prabowo. Dulu kan kalah, jadi sekarang masuk Anies kita. Kenapa sekarang nggak dukung Prabowo, Bu? Nggak mau. Kenapa? Kan kita udah tahu rahasianya di TV, walaupun kita nggak tahu sebelumnya. Sekarang kita udah tahu rahasianya di mobil, di HP, di TV. Dan sekarang kita coba dulu mana yang terbaik, ya. Kalau udah mudah-mudahan yang terbaik kepake sama kita, gitu loh. Kita pilih itunya dulu aja. Apa harapannya sama Pak Anies, Bu? Ya mudah-mudahan dia jadi semuanya ya ke itu semua, ke mana, ke pilih semua sama dia, keatur semua gitu loh. Selama dia gubernur kemarin gimana, Bu? Baik-baik aja? Alhamdulillah gua baik. Gua mendukung dari gubernur ya. Baju juga ada kayak menang, amin sama Anies. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa, harus, dan saya siap memimpin menjadi syuhada. Siap, Allah Akbar. Masya Allah. Fi amanillah. Masya Allah. Teman di sini sudah dikata-katain oleh teman-temannya untuk harus menerima kekalahan. Ini bukan soal kalah menang, teman-teman. Jangan ragukan kita untuk sportivitas, tapi jangan juga remehkan kita untuk melawan kecurangan. Teman-teman, sesungguhnya ini bukan soal Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, ini soal generasi kita, teman-teman. Apakah kita sudah siap menjadi generasi yang menghalangi, yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan? Saya tidak mau berada di generasi-generasi tersebut. Kita melawan bukan untuk siapa-siapa, untuk anak cucu kita nanti bisa mengikuti pemilu dengan penuh keadilan. Ya, ini banyak pendeta kami bawa sini supaya bisa ngatasi. Ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba kamu kesini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ikut-ikutan siapa? Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Ada, orang di belakangmu pasti ada. Memang nada saya harus keras. Maaf, Pak. Siapa-siapa supaya nanti jangan lagi anu. Gak bisa berhenti nangis dari kemarin. Setiap melihat video Abah, aku selalu nangis. Tapi aku udah kasih suara aku buat Abah dan keluarga aku juga udah kasih suaranya buat Abah. Abah tuh terlalu sia-sia, Bah. Aku gak jadi presiden tuh. Aku gak mau nangis, aku gak boleh nangis karena aku lagi kerja. Udah, aku lagi kerja. Aku gak boleh nangis, gak boleh nangis. Tapi gak bisa. Setiap video Abah masuk FYP aku selalu nangis. Aku gak bisa tahan air mata aku. Buat aku tuh gak nangis. Aku yang ngerasa atau kalian juga ngerasa tahun ini tuh kayak rasa beda banget. Magnetnya Abah tuh terlalu kuat. Buat aku yang dulu tuh bodo amat sama siapapun calon presiden dan ini tuh kayak ini tuh harus diperjuangin anjir. Adalah aku gak kuat. Kami menuntut panjenengan
mau menandatangani pernyataan mendukung hak angket dan pemakzulan Jokowi. Bagaimana? Dan panjenengan sebagai Bapak Ketua DPR mau bersama dengan rakyat menyampaikan aspirasi panjenengan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan main-main. Panjenengan bisa main-main dengan kami rakyat. Tapi penduduk langit akan mencatat semua perbuatan panjenengan. Akhirat itu tidak ada pembelanya, tidak ada pengacaranya. Kami menolak pemilu curang. Dan kami menolak politik dinasti di negara ini. Oleh sebab itu, saya mewakili emak-emak yang hari ini menangis karena kondisi ekonomi semakin berat. Sebagai seorang muslim, mengajak panjenengan semua, kalau panjenengan masih merasa manusia, mari berjuang bersama kami untuk negara ini. Saya takut kalau kita diserahkan pada pemimpin yang dolim. Nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Dia bilang kita wajib milih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Kalau Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dan akan rumput dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-acak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda bermalu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama ekonomi susah, dan Anda juga bersama menteri Anda mempersilahkan banyaknya tentara Cina masuk ke Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur. Kami sebagai rakyat menuduh bahwa KPU berbuat curang. Karena hasil keputusan itu harus sesuai dengan CA1 Plano. Setuju. Apapun yang dan kami ingatkan bahwa pada hari ini kami rakyat datang ke sini dari berbagai provinsi untuk menunjukkan kepada Bapak Jokowi bahwa kami tidak terima dengan pesta demokrasi hari ini yang ugal-ugalan. Dan kami meminta dan mengingatkan bahwa tugasnya kalian adalah melindungi, mengamankan semua aspirasi yang akan menyampaikan aspirasi di tempat ini. Jangan sekali-kali kalian gunakan alat-alat bersenjata itu untuk melukai para peserta aspirasi. Jika satu tetes darah, tangan, tumpah di tempat ini, maka kami seluruh Indonesia akan mendorong minta supaya Jokowi Untuk tolak dan pimpinan aksi merapat di bawah. Aku pilih 02, tapi ada yang bilang pendukung 02 itu bukan orang cerdas. Tapi nggak apa-apa, memang aku bukan orang yang cerdas. Tapi setidaknya aku bukan orang jahat, dan yang paling penting hak ini masuk akal. Karena percuma juga cerdas, tapi kelakuan seperti orang tidak waras. Dan yang jelas, mau pilih calon presiden mana saja itu bebas. Karena berbeda pilihan itu boleh, tidak dilarang, dan tetap sah. Jadi tak perlu lagi merendahkan, menghina kalau pendukung paslon lain itu semuanya goblok dan pendidikannya rendah.
Ingat, dengan cara kau merendahkan orang lain tidak membuat dirimu terlihat rendah dan gagah, tapi akan terlihat jauh lebih rendah daripada sampah. Baik, pada musik. Rakyat menjerit, beras mahal. Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. Miskinkan Jokowi. Cabut hak politiknya. Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar. Rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu, saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Aduh, mohon maaf. Halo, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian, jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju. Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke bu, oke, jangan. Ibunya semangat banget nih guys, Bu. Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintahkan, qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada, kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, tidak mau dibodohi lagi. Orang-orang atau pecundang-pecundang pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan.
Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir, takbir. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, aku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu, habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam Mi'raj berapa kali, 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok ya nggak apa-apa, gue bilang goblok habaib. Karena habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa,
Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang menolak semua permohonan pasangan Anies dan Muhaimin, juga Ganjar dan Mahfud, maka bisa dipastikan resmi sudah posisi Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Jokowi. Meski pelantikannya itu baru bulan Oktober nanti. Karena itu dalam video ini saya ingin mengucapkan selamat bertugas Bapak Prabowo Subianto. Semoga amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Dan untuk wakil presidennya Gibran, saya kok agak malas ngucapinnya ya. Buat saya, Gibran itu adalah potret rusaknya demokrasi Indonesia yang dilakukan tanpa rasa malu dan jauh banget dari etika. Buat Pak Prabowo nih Pak, kalau emang wakil presiden itu ban serep, tolong tinggalin aja di rumah Pak. Males, lihat bannya kayaknya kok kempes mulu. Tetapi yang sudah, ya sudahlah. Seperti kata orang bijak, apabila sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Kenyataan pahit harus ditelan bahwa memang demokrasi di negara kita sedang dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi ketidakbaikan itu tidak lantas membuat kita itu turun ke jalan, merusak dan membuat kerusuhan. Terlalu banyak drama di negeri ini, apalagi kalau sudah menyangkut politik. Dulu ada yang bilang kalau anaknya nggak akan ikut bursa calon wakil presiden. Akhirnya anaknya ikut juga. Dulu si anak bilang kalau dia tidak akan ikut nyalon wakil presiden karena menghormati partainya. Akhirnya di belakang ikut juga. Tapi tetap saja Mahkamah Konstitusi menutup mata dengan menyebut bahwa tidak ditemukannya nepotisme di dalam pencalonan Gibran. Ajaib kan? Ya, begitulah negeri kita ini. Banyak kejadian-kejadian ajaib yang lama-lama sudah tidak bikin heran lagi. Padahal kan sudah jelas. Gibran yang menjadi calon wakil presiden Prabowo itu lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang cacat secara moral dan etika. Sehingga bahkan Anwar Usman, paman Gibran yang menjadi ketua mahkamah yang meloloskan keponakannya itu, akhirnya dipecat dari jabatan ketua oleh Majelis Kehormatan. Seperti yang sudah ditebak, Mahkamah Konstitusi kita cenderung main aman dengan menganggap bahwa pemilu 2024 ini tidak bermasalah. Ya itulah keputusan Mahkamah Konstitusi yang pasti bikin logika berpikir kita itu mandek. Banyak yang menanti apakah Mahkamah Konstitusi berani membuat sejarah baru seperti di Kenya, Bolivia, Ukraina, dan beberapa negara lain yang pernah mengulang pemilu mereka karena dianggap curang secara terstruktur, masif, dan sistematis. Dan ternyata tidak. Bahkan yang lucu buat saya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini
yaitu Soehartojo, dulu itu sempat menangis di depan publik saat dipilih menjadi ketua menggantikan Anwar Usman yang terbukti melanggar etik dengan meloloskan Gibran. Soehartojo menangis karena menganggap marwah Mahkamah Konstitusi hancur lebur sesudah keputusan Anwar Usman itu yang menjadikan mahkamah menjadi bahan bulian masyarakat. Lalu kemana sih dulu itu air mata Hakim Soehartojo? Apakah itu hanya drama saja supaya mendapatkan simpati publik? Hanya Tuhan dan Ketua Mahkamah Soehartojo aja yang tahu. Kita masyarakat sih sudah biasa dengan air mata buaya. Sehingga ketika terjadi perbedaan besar antara ekspektasi dan realita, ya hanya senyum aja seperti senyumnya Ganjar dan Anies di ruang persidangan kemarin. Tapi kan anehnya, ketika diberikan kesempatan memperbaiki marwah mahkamah kemarin itu, Soehartojo bahkan diam aja. Nggak seperti rekan ketiganya, yaitu Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih yang menganggap bahwa pemilu 2024 terindikasi tidak netral. Dulu air mata karena merasa institusinya terhina, akhirnya nggak berbuat apa-apa. Pendukung Ganjar itu harus cerdas dan tidak termakan provokasi untuk turun ke jalan. Bahwa kita tidak setuju, memang iya. Tetapi kita juga harus menghormati konstitusi kita. Kalau konstitusi kita memilih Prabowo sebagai presiden, ya kita harus hormati semua dan mendukung siapapun yang terpilih dengan tidak meninggalkan sikap kritis yang ada. Untuk teman-teman seperjuangan dan satu frekuensi, kita sudah berjuang sebaik-baiknya kawan, sehormat-hormatnya. Apakah kalian mendukung tes DNA buat orang-orang yang mengaku sebagai Habib? Apalagi orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab. Mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Tapi ketika mau dilakukan tes DNA, banyak sekali alasan yang mereka buat. Mereka takut melakukan tes DNA. Apakah mereka betul keturunan Nabi? Tidak ada yang tahu karena tidak ada yang melakukan tes DNA. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu. Karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman. Karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nazabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA. Sebelum koar-koar di atas mimbar, dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan? Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Lihat si Bahar, dari miskin jadi kaya dengan mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan membodohi masyarakat dengan menjual nazabnya. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi.
dan di atas keturunan Cina. Dan orang pribumi sering sekali menyindir Cina-Cina, seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab, bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia. Siapapun orangnya, mau Habib, mau Kiai, mau Bunyai, mau Gus, mau Neng, mau pejabat, mau guru, TNI, polisi, mau rakyat biasa, atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Seperti ajaran Rizik Syihab, Bahar Smith, Abdul Somad, dan penceramah pengujar kebencian lainnya. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.